Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati selaku dosen manajemen konstruksi Mas Himalaya Bima Kenjo. Di sini saya sedikit menjelaskan apa itu pengertian proyek konstruksi. Proyek konstruksi itu adalah suatu kegiatan yang sementara dengan tujuan tertentu, memiliki awal dan akhir yang jelas, dibatasi oleh waktu, mutu, serta sumber daya untuk menghasilkan produk layanan atau hasil yang unik. Proyek konstruksi juga merupakan proyek dalam bidang pembangunan fisik berupa bangunan, infrastruktur, atau fasilitas yang dikerjakan dengan perencanaan pelaksana, pengawas, dan pengendalian agar tercapai hasil sesuai kebutuhan, tepat waktu, sesuai anggaran, dan memenuhi standar mutu serta keselamatan kerja atau ketiga. Kemudian juga ada jenis-jenis proyek konstruksi. Yang pertama itu proyek konstruksi gedung atau building construction project, yang definisinya proyek yang berhubungan dengan pembangunan, renovasi, atau pemeliharaan bangunan untuk kebutuhan hunian, pendidikan, kesehatan, maupun komersial. Contoh proyeknya itu seperti rumah tinggal, apartemen, hotel, rumah sakit, sekolah, dan pusat perbelanjaan. Tantangan umumnya di bagian desain arsitektur yang rumit, koordinasi banyak subkontraktor, pengendalian kualitas finishing. Kemudian yang kedua juga ada proyek konstruksi sipil atau civil engineering project. Definisinya proyek untuk membangun infrastruktur publik yang mendukung aktivitas masyarakat dan ekonomi. Contoh proyeknya jalan tol Trans Jawa, jembatan Suramadu, Bandar Kertajati, dan Bendungan Jati Gede. Tantangan umumnya seperti kondisi tanah dan cuaca, skala proyek yang besar, regulasi pemerintah, dampak sosial dan lingkungan. Yang ketiga ada jenis proyek konstruksi industri. Definisinya proyek untuk membangun fasilitas industri berskala besar yang menunjang proses produksi dan distribusi. Nah, contoh proyek konstruksi industri ini adalah PLTU Suralaya, kilang Pertamina Balikpapan, pabrik semen, dan gudang logistik e-commerce. Tantangan umumnya teknologi tinggi, standar keamanan ketat, investasi besar, membutuhkan spesialisasi tertentu. Terus yang keempat, proyek konstruksi khusus. Definisinya proyek yang tidak termasuk kategori utama biasanya memiliki sifat unik atau teknologi khusus. Nah, contoh proyeknya itu seperti Monas atau Monumen Nasional, menara telekomunikasi BTS, saluran pembuangan air. Dan tantangan umumnya lokasi yang sulit, desain khusus, biaya tinggi karena teknologi atau material unik. Nah, yang kelima ada proyek konstruksi pemeliharaan dan renovasi atau maintenance dan renovation project. Definisinya itu proyek untuk memperbaiki, memperkuat, atau memperbaharui bangunan dan infrastruktur yang sudah ada. Nah, contoh proyeknya ada yaitu renovasi gedung sekolah, revitalisasi stasiun, perbaikan jalan nasional. Dan tantangan umumnya keterbatasan ruang kerja, penyesuaian dengan struktur lama, tetap berfungsi meski dalam perbaikan. Terima kasih.